mengolah sampah organik dengan metode maggotisasi. Yuk, organiknya. Kita sedang berada di RT 2. Ini proses ini apa? Pemilahan sampah dari warga oleh Pak RT nih. Kebetulan Pak, ini dari warga. Kenalin, saya Puji ya. Ini maaf Pak, enggak ya. Ini sedikit sambil di video. Ini rencananya mau dipublikasikan. Ini kan di sini ada kegiatan apa? Pemilahan sampah organik. Kemudian nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti diolah oleh ketua RT menggunakan metode maggot ya. Nah, saya ingin tanya sama Bapak, repot nggak Pak milah-milah sampah organik ini Pak? Kebetulan enggak sih. Nggak repot. Karena udah biasa mungkin ya. Nah, sekarang sampah organik yang gimana sih Pak menurut Bapak? Yang sampah organik itu yang bisa diurai. Diurai. Terutama seperti daun-daunan, makanan-makanan sisa, itu pasti bisa diurai. Dikasihkan ini. Nah, untuk yang non organiknya ditaruh di mana Pak? Kalau di non organik saya dikasih seperti ini dikeresekin dulu. Oh, dikeresek gini ya. Kayak supaya gini. nanti kalau kena sampah tuh jangan terurai gitu kan. Kalau satu-satu kayak di gini Pak. Tapi nanti juga ada yang petugas yang ngambil. Ada. Beda lagi. Tapi bukan Pak RT. Bukan. Nah, tanggapan Bapak dengan metode gini yang ini sama Pak RT ya. Ide dari Pak RT ini. Kira-kira menurut Bapak senang atau enggak? Kebetulan sih saya senang Pak. Suka. Kan, di tingkat kebersihan dulu Pak. Kalau kita membuang sampah ke yang langsung. Yang ke roda atau apalagi musim hujan Pak. Kalau kena itu jadi bau busuknya tuh terasa kan. Gitu. Dia kan keluar ya. Kalau di gini kan dipilah-pilah begini kan di dalam rumah nggak terlalu ini kan. Oh, jadi di sini sampahnya tiap rumah itu dikasih wadah kayak ember. Khusus untuk sampah organik. Yang nanti berapa hari sekali Pak RT suka ngambil? Biasanya 2 kali sehari Pak. 2 kali sehari atau 2 hari sekali? 2 hari sekali. Itu rutin diambil sama Pak RT atau warga yang ke sana ke tempat Pak RT enggak? Pak RT masih. Ini mah Pak RT-nya berarti rajin banget ya. Ketol Pak RT-nya mah. Ibu. Nah, Ibu juga nih. Gimana Bu tanggapan Ibu dengan metode kayak gini? Kira-kira membantu enggak Bu? Ya membantu. Membantu. Jadi Ibu nggak capek gitu. Tapi bisa gini capek nggak Bu menurut Ibu Bu? Enggak, justru lebih ini. Lebih gampang. Lebih gampang. Satuin kalau ini kan dipisahin kalau ini. Oh gitu. Jadi tinggal kering yang kering gitu. Oh, yang kering dipisah dengan yang basah dipisah gitu. Yang basah pakai ember gini ditutup, nanti diambil per 2 hari sekali sama Pak RT. Oh gitu. Kenapa tuh nggak warga yang ke sana? Ada paket ya, silakan. Oh gitu ya Bu ya. Tapi ini menyebabkan bau nggak Bu? Menurut ini Bapak sama Ibu? Ya kalau diambilnya cepat mah yang enggak tuh. Oh, karena diambilnya cepat. Terus di tempat kan ini ditaruh di Pak RT dulu nih kumpulin. Itu kesini ada bau nggak, bau sampah nggak? Kan kalau misalnya sampah pasar ya sering kecium bau kalau pas hujan atau apa. Kalau ini sama sekali nggak ada bau. Nggak ada bau. Tapi Bapak tahu sama Ibu bahwa ini nanti diurainya sama maggot, tahu nggak? Iya. Tahu ya semuanya. Semuanya tahu. Jadi proses maggot itu menurut Bapak sama Ibu gimana nih? Ibu dulu nih. Jadi nggak tahu. Pokoknya ya ini katanya di proses lagi buat maggot gitu. Maggot sendiri apa sih Bu? Tahu nggak? Ini penguraian sampah pakai itu apa sih? Pakai belatung. Oh, belatung. Tapi menurut Bapak metode ini bagus nggak? Kalau buat saya sih bagus Pak. Bagus. Supaya kan bisa mengurangi lah sedikit besarnya kan mengurangi sampah. Tapi ada nggak dampak negatifnya ke warga sini? Ada nggak? Nggak ada. Sampai sekarang ini udah berjalan berapa lama nih? Hampir 3 bulan. Ini baru percobaan 3 bulan ya. Sampai sekarang nggak ada keluhan, nggak ada masalah. Berarti satu RT semua udah kompak seperti ini ya. Iya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya buat RT lain ya. Mudah-mudahan RT-RT di Indonesia nih bisa seperti ini. Jadi Indonesia sudah tidak darurat sampah lagi. Jadi dari tiap rumah ini tinggal dimasukin ke ember besar yang dibawa sama Pak RT. Oh gitu. Nanti embernya ini dikembalikan lagi buat ngumpulin lagi gitu.
Oh, cuma gini aja prosesnya ya. Oh, silakan. Nah, ini adalah proses dari warga RT 04 02 Iya. RW 10 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Jadi ini inisiatif seluruh warga yang dipimpin oleh Pak RT, Pak Suhendar, untuk memilah sampah organik dan nanti diproses. Kalau anorganik jelas ya terpisah, itu sampah seolah ada kering basah, tapi itu namanya anorganik. Nanti ada petugas sendiri, itu yang nanti ditaruh di TPA. ini. Kalau yang ini yang diolah ke metode Magot itu ya, yang kemarin ya. Oke, siap. Makasih banyak ya Ibu, Bapak, sadayana, atur nuhun, mudah-mudahan sarehat sadayana, sukses semuanya ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, jadi begini ya. Nah, nih lihat sampah-sampah yang besar, yang kecil jadiin satu ya kondisinya. Siap. Oke. Makasih Pak RT. Makasih banyak ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ini adalah sampah organik yang sudah terpisah. Anorganik ya. Ini masuk ke sini, nanti yang ke TPA. Kondisinya seperti ini, jadi tidak menyebabkan bau. Dan ini pun pengolahan limbahnya lebih mudah nanti ya di sana ya. Di ini. Nah, berarti metode ini sangat-sangat bagus sekali sebetulnya. Pemerintah akan jadi ringan kalau seluruh masyarakat juga support dengan hal-hal seperti ini. Ini yang dilakukan oleh seluruh warga. Nah, ini warga yang buang sampah anorganik. Nah, sebetulnya tidak sulit, tinggal kemauan. Ya begitu ya Bu ya, nggak sulit. Makasih ya Bu ya. Iya. Siap. Nah sekarang ini salah satu, kalau boleh dibilang, kalau saya bilang sebetulnya ini udah jadi boleh bilang pahlawan nih Pak RT. Tiap hari rajin keliling ke rumah warga untuk ngumpulin sampah anorganik. Gitu. Sampah-sampah seperti ini nanti yang menjadi pakan dari Magot sendiri. Pada mau? Dan harus dengan biji yang betul. Ya. Jadi kondisi basah itu pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Baik, ayo kita sekarang ke tempat pengumpulannya. Jadi sampah yang barusan diambil dari warga ditumpuk di sini, dikumpulkan dulu dalam satu tempat di sini. Dan itu tertutup rapat ya Pak RT ya? Iya, tertutup rapat. Tertutup rapat sehingga tidak menyebabkan nggak ada sama sekali bau keluar, nggak ada. Hanya begini, nggak ada bau sama sekali saya di sini. Jadi sama sekali tidak ada bau sama sekali. Nah itu fungsinya apa disemprot gitu Pak RT? Buat cepat pembusukan. Oh, ini proses untuk fermentasi ya? Iya. Yang dikatakan sama Pak Haji Toyo ya? Iya. Enzimnya. Enzim Apa itu Pak RT? Ini dari Pak Haji Toyo, saya juga kurang tahu. Oh. Si Pak Haji yang ini. Pak Haji yang ngasih untuk proses fermentasi. Jadi sampahnya itu lebih bukan busuk ya, tapi fermentasi. Fermentasi itu semacam penguraian atau pembuat oleh bakteri yang menyebabkan terjadinya pengendapan di karbohidrat dalam sampah ini. Kemarin seperti itulah menurut Pak Haji Toyo ya, seorang ahli yang katanya sudah dibina di negara Jepang. Oke, siap. Untuk organik sendiri sekarang diolah di sini. Di tempat Pak RT ya. Berarti masyarakat di sini harusnya bersyukur ya, berterima kasih sama Pak RT ya. Sampahnya diambilin nih. Gitu artinya mereka. Nah, sekarang gini Pak RT. Dampak dari pengolahan ini ada nggak dampak bau misal ke lingkungan atau gimana? Kalau bau cuma di sekitar sini aja, ke lingkungan enggak. Nah, kalau misal gini nih, anggap saya nih, saya di rumah mau pakai metode ini, pakai ember ini aja ya segini. Nah, ini bau nggak keluar
Pak RT? Kalau ditutup gini enggak. Kalau ditutup. Tapi si itu magotnya nggak apa-apa ditutup gini. Oh, kalau pakai maggot mungkin jangan ditutup. Hah? Mungkin tidak akan berbau kalau ada magotnya. Nggak akan berbau. Tidak akan. Cuma baunya di sekitar itu aja. Di sini aja. Karena saya dengar juga dari masyarakat katanya, bau, gini gitu. Itu karena kan mereka taunya sampah kan gitu. Iya. Tapi di sini nggak ada keluhan sama sekali dari masyarakat. Nah, sekarang Pak RT sudah pernah nggak sosialisasi ke di luar RT sini? Belum, tapi kalau ngobrol sama sama RT-RT yang lain udah, tapi belum ada tanggapannya. Mungkin karena mereka belum paham mungkin ya. Iya, belum karena tahu. Terkendala lahan gitu, tempat. Gitu. Nah, kenapa Pak RT harus di rumah Pak RT? Kenapa nggak di rumah masyarakat masing-masing? Karena mungkin masyarakat itu kan jadi lahannya kecil di tiap-tiap rumah. Karena masyarakat kebanyakan geli gitu lihat itu. Soalnya kalau ngobrol sama masyarakat, kemarin aja saya mau coba sistem seperti di masing-masing. Nggak mau aja nah. Jadi takut sama magotnya dia. Jadi geli gitu. Kemarin udah ngobrol sama masyarakat, saya juga udah nyoba gitu ngobrol. Tapi nggak semua mungkin ya, hanya sebagian mungkin ya. Iya, sebagian, tapi tetap enaknya masyarakat ya dikelolanya sama kita, nggak mau repot. Ya masyarakat Indonesia pada gitu. Iya, gitu. Pengen enak kayaknya. Iya. Kalau makan tinggal ngahuapin, makan, nggak mau suruh itu mah. Ya inilah. Tapi lama-lama mungkin dengan sosialisasi yang bagus, lama-lama masyarakat juga akan sadar lah. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan masyarakat Indonesia itu bisa lebih peduli. Sebetulnya ini peduli bukan untuk orang lain loh, untuk diri sendiri. Sampah itu kita yang bingung, yang ngasilin dan susah buangnya. Kita yang harus peduli terhadap diri kita kan? Iya. Kan harusnya gitu ya. Iya. Harusnya gitu. Jadi jangan sampai kita ngebebanin orang lain juga, toh kita juga ini gitu. Kan gitu ya. Harusnya ya. Kita juga sebagai pengurus sebenarnya karena peduli gitu. Kalau nggak peduli biarin aja gitu kan. Iya, siap. Itu aja. Oke. Nah, inilah salah satu mungkin ya. Mudah-mudahan ada beberapa pengurus RT-RT lain ya. Jangan yang jauh-jauh lah. Di Kecamatan Bawah Batu bisa meniru nih. Saya nggak akan bilang pahlawan ya, nanti disangka wah terlalu expose pahlawan, nggak lah. Tapi peduli terhadap sampah masyarakat di lingkungan sekitar sini, sehingga masyarakat juga tidak terlalu susah dengan sampah. Pemerintah juga dibantu dengan adanya sistem seperti ini ya, gitu. Ini berapa box ini, Pak RT? Ini di atas 6, 7, 8 ya. 8. Satu RT 8 box. 8 box. Satu RT. Ya. Ini biasanya berapa hari sekali diganti dalamannya? Ini mungkin 2 hari sekali. 2 hari sekali tambah. Oh, ditambah sampah. Hari ini. Oh, 2 hari sekali tambah sampah. Nanti udah 8 hari magotnya diganti gitu? Enggak. Ini ke panen itu sampai ke usia 15 hari. 15 hari. Nah, ketika datang ke sini magotnya udah usia berapa? Kalau tadi kata Pak Sab 10. Ya, 10 hari. Ini berarti hari apa? Minggu ya. Kalau 20 hari berarti 10 hari ya posisi di sini ya. Berarti kalau ini artinya dalam 10 ini seluruh sampah masyarakat udah tercover semua Pak Asep, Pak RT. Iya, di RT 2 udah semua. Dalam posisi segini ya. Iya. Posisi gini. Jadi nggak ada sampah yang harus dititipkan ke TPA ya? Nggak ada sampah organik mah. Organik ya. Selama 10 hari nanti langsung ditukar ya, udah 10 hari. Ini kan sekarang udah ada bibitnya, jadi nggak usah. Ini kenapa harus pakai sekam? Emang harus pakai sekam? Kemarin kan ininya basah karena banyak buah-buahan. Kalau basah kabur dia. Oh gitu? Iya. Tapi ini posisi basah nggak kabur? Karena ininya kering, ini atasnya. Kalau basah gitu, banyak airnya, pada kabur. Berarti harusnya kalau sayur pun harus diperes ya? Jadi harus ada tempat penyaringan di bawah. Jadi kita kalau mau dikasih dulu sebelum dikasih pakan sini, disaring dulu airnya. Bagiannya ke sini. Oh. Ini kan tinggal kulit-kulitnya, pisang gitu. Kan ini nggak berbau, cuma di sini aja bau. Oke, makasih Pak RT ya. Ya, maaf udah mengganggu nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, masyarakat, pemerintah juga lebih peduli lagi ya dengan masalah ini. Nih ada masih tetap Pak Haji, Pak Asep dan Pak Ustadz nih yang tertarik juga nih
masalah maggot. Ini mudah-mudahan ini cara nanti saya ngobrol dengan Pak Ustadz itu secara ilmu agamanya nih yang gini ya. Tapi nanti jangan di sini. Kalau di sini mah ini nanti bagusnya kalau ngobrol gitu di masjid. Oke, makasih banyak semuanya ya. Lain kali saya kesini lagi untuk membahas hal-hal yang lain lagi tentang maggot ya. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sampah kita masalah kita. Kalau bukan kita, siapa yang akan menolong? Mari kita mulai dari diri kita.